Hai teman-teman, kali ini aku akan melakukan eksperimen energi biomasa sederhana bersama Nicholas dari SDK Maria Fatima Jember. Yuk simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe. Alat yang pertama, botol mineral 1,5 liter, ragi instan, gula pasir, corong, balon, dan air hangat. Langkah kegiatan: masukkan 1 sendok makan ragi, dan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan gula pasir ke botol kosong. Gunakan corong untuk mempermudah percobaan. Tuangkan air hangat ke dalam botol, kira-kira hingga setinggi setengah setinggi botol. Aja. Ya. Kira-kira botol, pasang balon dulu, tunggu 10 hingga 20 menit. Sekarang udah 10 menit masih belum terjadi reaksi pada balon. Kita tunggu 5 menit lagi. Apakah terjadi reaksi atau tidak? Kita ulangi percobaan dengan menggunakan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula pasir. Apakah terdapat perubahan dengan percobaan sebelumnya? Pertama, kita masukkan 2 sendok ragi ke dalam botol. Dan 3 sendok gula.
tuangkan air hangat. Sekarang kita tunggu 15 sampai 20 menit. Berikut penampakan dari 5 menit pertama pada air. Terjadi reaksi pada ragi. Beberapa ragi naik ke permukaan air dan dia membentuk gelembung-gelembung udara. Itu proses dari pernafasan dari mikroorganisme ragi tersebut. Selain pada air, reaksi juga terlihat di bagian balon, mulai terisi udara walaupun sedikit. Pada 10 menit berikutnya, endapan terlihat semakin banyak dan reaksi dari mikroorganisme ragi tersebut juga semakin terlihat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin banyak juga endapan yang terjadi. Terlihat dari percobaan ini dan membuat balon terisi udara pada 10 menit pertama. Lima 15 menit kemudian reaksi semakin pesat dan endapan juga semakin banyak. Terlihat dari gelembung-gelembung di atas permukaan air tersebut dan akhirnya balon terisi udara. "20 menit percobaan, semakin banyak endapan dan balon yang berisi udara juga semakin banyak. Terdapat gelembung-gelembung udara di permukaan air yang sangat banyak dan reaksi tetap terjadi pada airnya juga." Di sini membuktikan bahwa mikroorganisme tersebut sedang bernafas dan dia menggunakan gula sebagai makanannya juga. Balon udaranya terlihat semakin membesar. Saya akan membahas mengenai hasil dari percobaan energi biomasa sederhana. Pada percobaan pertama dan percobaan kedua mengalami hasil yang berbeda. Kenapa? Karena percobaan pertama dan kedua memiliki komposisi bahan yang berbeda. Pada percobaan pertama membutuhkan atau menggunakan 1 sendok makan ragi dan 1 sendok makan gula pasir. Sedangkan pada percobaan kedua menggunakan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula pasir. Di situ sudah terlihat bahwa komposisinya sudah berbeda, pasti hasilnya juga berbeda. Dan selain itu, air yang digunakan yaitu sama, sedangkan komposisinya berbeda. Itu indikator kedua yang menyebabkan hal tersebut berbeda hasil. Nah, selain itu dalam percobaan kali ini percobaan pertama menggunakan air yang baru selesai dimasak, maka hampir sangat panas. Sedangkan pada percobaan kedua air yang digunakan benar-benar hangat. Itu perbedaannya. Hasil yang pertama yaitu terjadi reaksi namun hanya pada airnya saja, yaitu timbul gelembung-gelembung kecil
pada percobaan pertama. Sedangkan pada percobaan kedua di 5 menit awal sudah terjadi perubahan pada air. Gelembung-gelembung yang terjadi itu sangat banyak dan besar. Semakin lama maka gelembungnya juga semakin banyak dan terjadi pengendapan di atas air. Pengendapan tersebut terjadi karena si ragi itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena yang pertama ragi itu adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu tentunya pasti memiliki proses respirasi antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi si ragi dia menghasilkan karbon dioksida, sehingga karbon dioksida tersebut menjadi udara pada balon. Karena botol tersebut ditutupi oleh balon, maka karbon dioksida yang dikeluarkan oleh mikroorganisme tersebut tidak dapat keluar dari botol dan dia mengisi udara dari balon tersebut. Nah, begitu penjelasan kenapa balon di percobaan kedua bisa membesar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya mungkin ada saran atau komentar, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton YouTube saya.